untuk waktu-waktu sekarang dan ke depan, ya. Seperti tadi saya katakan, tidak pernah kebetulan, pasti ada maksud dan rencana Allah. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita membuka kitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang ke-9. Kita akan membaca beberapa ayat. Mari kita akan membaca bergantian, saudara. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan yang ganjil, nanti Bapak Ibu, saudara-saudara, ayat yang genap. Ayat 1, ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapa yang berbuat dosa, orang itu sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yang mengutus aku selama manusia akan datang malam, menyediakan seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Ia mengatakan semua itu, yang memegang tanah dan mengambil udara itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya rasa saudara sudah mengetahui kisah ini, ya. Saya kaitkan dengan apa yang terjadi di antara kita, ya, khususnya hamba-hamba Tuhan yang ada di Banten ini. Ya, seperti saya katakan tadi, ini adalah pertemuan pertama setelah kita berjumpa di dalam pertemuan massal di bulan Juli yang direncanakan waktu itu. Musda akan melahirkan, begitu ya, menghasilkan orang-orang yang tentunya sah sebagai pemimpin Banten, ya, tetapi karena ya satu dua hal dan seizin Tuhan dan gagal, dan ini adalah pertemuan pertama. Ya, kalau saya kaitkan dengan mengapa kita sepertinya terpisah, terpecah, ya, terkotak-kotak, saudara-saudara, dikaitkan dengan kisah ini, saudara-saudara, saya rasa ada maksud Tuhan yang baik. Ya, saya ketika memainkan alat musik, ada saudara-saudara kita yang dari jauh, bukan dari wilayah kita ini datang. Terus terang saya melalui mimbar ini saya mengatakan, saya sampaikan selamat datang dan ya, merupakan sebuah penghormatan bagi kami yang di wilayah ini boleh dikunjungi oleh Ibu Preti, Bapak Gultom, ya, dengan istri, ada Pak Dengki dan Pak Tombeng, ya. Satu kehormatan buat kita semua. Amen. Mereka boleh datang. Dan saya berpikir mereka datang tidak kebetulan dan ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Mereka akan mengerti kalau saudara akan tanggap, ya. Karena buat saya sebuah perjuangan ketika orang datang ke tempat yang jauh untuk mencari Tuhan, sebuah usaha yang Tuhan nilai tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kalau saudara datang dari jauh ke tempat ini, kemudian datang dengan tidak ada hasil apa-apa, percuma, ya. Dan saya rasa persekutuan itu memang betul sia-sia. Tetapi saudara harus mengerti bahwa kita kalau memang persekutuan ini di dalam Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang sia-sia. Amin. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, mengapa sampai Musda harus gagal, begitu ya, dan kemudian ada kelompok yang boleh katakan MD abal-abal, ya, MD yang tidak sah, kemudian sehati yang ya juga belum
belum memiliki satu independen dalam suatu organisasi sebagai satu kelompok yang memang apa ya, ya kalau kita bilang sah, apa yang menjadi dasar hukum pengesahan itu. Tapi saya rasa itu hal yang baik ketika kita mau memperjuangkan begitu ya, memperjuangkan ketika sesuatu yang kita lihat memang tidak baik, tidak benar, ya kita tidak boleh ikuti gitu ya. Saya rasa kebenaran itu akan muncul sebagai seorang pemenang. Tapi saya tidak mengatakan bahwa kita adalah orang-orang benar, ya kan saudara-saudara. Kalau kita mengatakan kita adalah orang benar, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang salah dan berdosa. Karena yang benar saja hanyalah Tuhan saja. Ya, saudara-saudara, sekarang mengapa semua ini harus terjadi? Siapa yang salah? Apakah MP yang salah? Apakah MD ambal-abal yang menerima dengan organisasi yang sudah berjalan sekarang ini dengan sekian banyak wilayah, lebih banyak daripada sebelumnya, yang salah? Mana yang salah? Atau ada kelompok yang membuat acara yang berlangsung yang tadinya di Tangerang kemudian berubah ada di Jakarta, apakah mereka juga lah yang salah? Ya saudara-saudara, tapi saudara perhatikan, berkaitan dengan jawaban Tuhan, maka kita boleh memahami tentang kebenaran yang berlangsung di antara organisasi GPDI yang ada di Banten. Maka Tuhan pun akan berkata kepada kita di ayat yang ketiga, jawab Yesus. Ya, saudara, kita tidak boleh memperkosa ayat untuk kepentingan kita. Firman Tuhan adalah satu kebenaran yang muncul untuk memberitahu sesuatu hal yang sebaiknya kita pahami. Ya, saya juga tidak boleh memanipulasi ayat untuk sebuah kepentingan. Tidak boleh. Karena kita adalah orang-orang berdosa yang akhirnya akan bisa dikutuk Tuhan ketika kita menggunakan ayat-ayat itu untuk maksud tujuan kita. Sedang sesungguhnya kita adalah hamba-hamba yang harus tunduk kepada Allah. Tuhan menjawab di ayat yang ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Siapa yang bersalah, siapa yang berdosa, orang ini yang dilahirkan menjadi buta, atau orang tuanya yang berdosa sehingga dilahirkan anak-anak menjadi buta? Siapa Tuhan? Tuhan berkata bukan dia, bukan anak ini yang buta, yang berdosa, atau juga bukan karena orang tuanya yang berdosa, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Haleluya. Ya. Kalau saudara pahami tentang apa yang berlangsung terjadi dalam diri kita pun sama, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di antara kita. Haleluya. Kalau kita sudah mengerti tentang MD yang berjalan seperti ini, silakan saudara. Karena masing-masing harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Jadi saudara. Ya. Tetapi saudara, kita adalah hamba-hamba yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, bukan organisasi. Kalau kita adalah hamba organisasi, maka kita adalah pekerja-pekerja duniawi. Tapi karena kita adalah hamba Tuhan, maka kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Ya, begitu saudara-saudara. Karena saudara, saya harus mengerti bahwa pengesahan menjadi seorang hamba Tuhan itu bukan karena organisasi. Ya, kalau saya menjadi seorang hamba Tuhan karena pengesahan dari satu organisasi, buat saya nggak penting. Saya harus merasa bahwa aku ini adalah hamba Tuhan karena Tuhan memanggil. Ya, karena kalau bukan karena Tuhan, saya sendiri juga bukan seorang Kristen dari keluarga kami, bukan. Ya, kalau seandainya bukan karena Tuhan, saya tidak pernah ketemu saudara dan saya tidak pernah tahu Alkitab ini. Ya, mungkin hal yang lain, yang kepercayaan yang lain yang saya jalani. Tapi ternyata bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Amen. Saya berkenal, berjumpa dengan saudara, dan kita boleh mengenal tentang kasih yang sejati di dalam Tuhan, keselamatan yang utuh dari Tuhan buat kita. Haleluya. Seperti itu, saudara, betapa bahagia dan begitu yakinnya saudara ketika kita mengerti bahwa kita menjadi hamba Tuhan dan panggilan itu oleh karena Tuhan. Ya, sehingga kita tidak perlu kalau bilang tunduk, ya kita juga belajar di dalam Alkitab tentang kepemimpinan, ya.
dalam mengatur segala sesuatu kita tunduk kepada pemerintah, kepada pemimpin kita. Tapi saudara saya, kita harus menempatkan siapakah pemimpin yang tertinggi dari segala yang harus kita jalani. Ketika kita tahu bahwa satu kepemimpinan itu salah, ya nanti dulu kita harus tunduk kepada Allah yang telah memberikan pendelegasian pengangkatan untuk kita menjadi hambanya dalam pekerjaan Tuhan. Ya, dalam hal ini saudara saya lebih merujuk kepada pemahaman kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Ya, saudara dan saya harus mengerjakan pekerjaan Allah. Ya, jadi puji Tuhan ketika saudara saya kita masih boleh bersukacita di dalam pekerjaan Tuhan, sekalipun keadaan seperti tadi sudah diceritakan oleh saudara-saudara kita dalam kesaksian, sakit ini, sakit itu, ngalamin itu dan sebagainya. Tapi itu adalah bagian daripada pengalaman yang karena seorang pendeta adalah juga manusia yang bisa secara fisik saudara bisa lemah dan menjadi sakit. Tapi satu kekuatan yang kita boleh dapatkan oleh karena Tuhan sajalah kita boleh dipercaya dalam pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling mulia di atas muka bumi ini. Ya, sehingga saudara saya memahami bahwa ini adalah tugas panggilan yang istimewa yang seharusnya kita hormati dan kita harus kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama masih siang kita mengerjakan pekerjaan Dia, ya. Amen. Jadi ini bicara Indonesia adalah masa kesempatan. Ya, kesempatan Tuhan masih kasih kepada kita sama-sama ya saudara. Tapi kita harus tahu bahwa kesempatan tidak selalu ada. Ya. Kemarin saya dipercaya untuk menguburkan seseorang di daerah Jombang di sana. Saya mengatakan tentang kehidupan yang harus diperjuangkan selama hidup, karena kehidupan ini sangat menentukan seperti apa kita nanti. Ya, berkaitan dengan pekerjaan di ayat yang kita terima pada kesempatan siang hari ini, saudara saya suatu kali ketika Tuhan panggil oleh karena kesempatan sudah berhenti, waktunya sudah dianggap cukup, maka ternyata pekerjaan yang saudara saya lakukan ini akan menentukan bagaimana kita nanti. Mari saudara-saudara boleh baca di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Jika ada di antara saudara yang membacakan, maka saya senang sekali ya, karena ternyata kita boleh ambil bagian bersama-sama di dalam pelayanan ini ya. Karena berbahagialah mereka yang membacakan, ya, mendengar firman Tuhan, apalagi melakukannya. Ya. 14:13. Wahyu 14 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Haleluya. Saudara-saudara, ketika ayat ini kita boleh dengar, maka sebenarnya ini sebuah penghargaan atau kesempatan yang begitu baik yang Tuhan berikan buat kita, ya. Dan saya rasa ini satu ingatan yang Tuhan berikan supaya jangan sampai kemudian kita ini menyesal kalau seandainya kita tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik, ya. Ternyata kalau kita sudah mati, ya, kita beristirahat dari jerih lelah karena kita bekerja, yang tadi disebutkan pasal 9, ya, Injil Yohanes, bahwa selama masih siang kita bekerja dan memang ada kelelahan, dikatakan maka segala pekerjaannya, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi pekerjaan yang saudara lakukan ternyata akan menyertai
ya, untuk membawa kita di hadapan Tuhan. Memang saudara-saudara dalam satu ayat yang lain dikatakan dengan telanjang, tidak membawa apa-apa. Kita keluar dari kandungan, kita hidup di dunia, ya, kita tidak membawa. Tapi demikian juga kembali. Tapi saudara pahami bahwa bukan kita kembali kepada Tuhan dengan tangan kosong. Ternyata kita akan kembali kepada Tuhan dengan disertai, didampingi dengan pekerjaan-pekerjaan kita, dengan perbuatan kita. Ya, jadi sekarang saudara, sebuah perenungan, apakah pekerjaan kita akan menyertai ketika kita dipanggil Tuhan? Karena pekerjaan inilah yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, hidup saudara saya hari ini sedang dinilai oleh Tuhan. Ya, bagaimana pekerjaan kehidupan yang kita lakukan di bumi hari-hari ini akan suatu kali dipertanggungjawabkan. Dan apakah pekerjaan ini akan benar-benar menyertai kita, ya, sebagai sebuah persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Ini hasil dari apa yang sudah aku kerjakan. Atau kemudian kita datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Kasihan sekali saudara-saudara, kalau kita berlelah selama kita boleh melayani dalam pekerjaan Tuhan, khususnya kita di organisasi GBTI yang hari ini tadi saya katakan terpecah begini, saudara-saudara. Kemudian kita berakhir dengan tangan kosong. Kasihan sekali saudara-saudara. Ya, Paulus pernah mengatakan, kamu mengawali dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Aduh, kasihan, jangan sampai terjadi, saudara. Ya, saudara boleh bergairah ketika kita hari ini dalam pelayanan kita merasa masih kuat. Tapi janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Nah, ya. Karena perjalanan hidup kita, perjuangan kita, pekerjaan kita belum berakhir. Amin. Sehingga dulu Tuhan belum bisa menilai sebagai sebuah kesimpulan yang bisa dinilai seperti apa pekerjaan kita. Jangan anggap ya kita sudah merasa hebat dan sudah merasa kuat dan sepertinya sudah layak untuk menerima upah di surga. Jangan orang yang kuat bermegah oleh karena kekuatannya. Jangan, saudara. Tapi biar dalam kerendahan hati kita merasa, kalau bukan karena roh Tuhan, aku tidak mungkin berjalan bersama dengan Allah. Tidak mungkin, ya. Saudara-saudara, mungkin saudara kenal siapakah Salomo. Ya. Betul ya saudara-saudara? Bagaimana Salomo seorang yang hebat pada zamannya, dan tidak ada seorang yang lebih berhikmat daripada dia. Kalau katakanlah Salomo sebagai seorang pendeta, saya harus mengatakan itu karena dialah yang mendirikan rumah Tuhan. Ya, siapa kalau yang berkaitan dengan rumah Tuhan? Tentunya bukan orang biasa. Bolehlah kita katakan dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang yang begitu hebat, katakanlah saudara rohani di masa itu, di mana jayanya dia seorang yang berhikmat top. Dia memulai di dalam roh. Ya. Tapi saudara-saudara, ketika dia tidak menyadari kekuatannya dan dia bangga dengan kekuatannya, ternyata pada akhirnya dia mati sebagai seorang penyembah berhala. Mengakhiri bukan lagi di dalam awal roh, tetapi di dalam daging. Apalah artinya? Kematian yang terakhir, dia membawa kepada Tuhan dengan hasil pekerjaan yang kosong. Jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Saya mengasihi saudara, karena saya sama-sama ketika kalau saya juga duduk ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan seperti ini, saya juga akan tertegur dan saya harus berawas-awas kepada diri kita. Karena kita katakan berawas-awaslah dengan apa yang kau ajarkan. Amin. Jangan sampai orang mendengar mereka selamat, tetapi diri kita binasa. Haleluya. Saya akan angkat topi ketika aku duduk di sana ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan ini. Karena aku juga harus berjaga-jaga. Jangan sampai aku mengakhirinya di dalam daging. Mengerikan saudara-saudara. Karena ukuran dari Tuhan itu bukan ukuran jasmani. Ketika seorang punya gereja yang bagus, dengan begitu gemerlap, dengan segala kemewahan, dengan jemaat yang banyak, itu bukan ukuran. Bukan ukuran perkenanan di hadapan Tuhan. Bukan sekali-kali. Saudara berdoa untuk orang mati dan bangkit.
Saudara sembuhkan dalam doa. Orang sakit seketika dapat mujizat sembuh. Itu bukan ukuran. Ada orang yang kerasukan setan. Saudara melayani orang-orang gila, sinting dan sebagainya. Seketika orang itu jadi waras. Bukan ukuran. Setan tunduk dan mereka lari. Itu juga bukan ukuran. Ukurannya adalah hati kita. Jadi kita menganggap bahwa pekerjaan Allah adalah pekerjaan dia harus kuterima. Amen. Aku harus mengerjakan pekerjaan dia selama masih siang. Dan itu saudara. Kadang saya berpikir, aku sudah sekian tahun lamanya aku melayani. Aku sepertinya bukan seorang seperti orang lain pada hebat-hebat. Tapi sekali lagi, Tuhan mengatakan bukan itu ukurannya. Bukan. Ukurannya ketika kita mau mengasihi Allah. Dan kita mau mengerjakan pekerjaan dia. Sekalipun mungkin orang menganggap itu remeh. Biarlah pujian itu datang karena Tuhan. Amen. Bukan karena mulut manusia. Karena Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Saya rasa saudara mengerti ayat itu. Pernah saya singgung ketika sebelum terjadi masalah yang ada di GBD Banten. Jangan sampai ada terjadi perselisihan di antara hamba-hamba Tuhan, kemudian membawa kepada pengadilan dunia. Merupakan sebuah kekalahan kalau itu terjadi. Tapi ternyata terjadilah. Ada kisah di mana Paulus dia mau menyelesaikan persoalan yang ada di jemaat Korintus. Di pasal yang ketiga 1 Korintus 3 mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-9 di sana berbicara tentang perselisihan. Di ayat yang ke-10 ya saudara dan seterusnya di sana Paulus mau membahas tentang pekerjaan. Ya. Jangan sampai gara-gara sebuah perselisihan kita akhirnya gugur dalam pekerjaan pelayanan. Jangan sampai kemudian pekerjaan kita yang sudah kita kerjakan bertahun-tahun dengan air mata penderitaan, dengan segala kesusahan yang dalam permulaan perintisan, ya, kemudian berakhir akhirnya seperti bangunan, ya, yang akhirnya terbakar oleh karena diuji oleh api. Jangan saudara. Ya, tapi saudara saya mari persiapkan kehidupan kita supaya ketika kita membangun rumah rohani, kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita menggunakan bahan-bahan yang mulia. Dari emas, perak, batu permata. Saudara sendiri yang tahu. Orang lain hanya bisa menilai dan menonton, memperkirakan. Tapi hati kita yang tahu. Aku ini bekerja kepada Tuhan dengan hati seperti apa? Motivasi apa aku lakukan untuk Tuhan? Ketika aku menghadapi satu masalah, apa aku masih mengasihi Tuhan atau tidak? Jangan sampai saudara-saudara kecewa dengan Tuhan. Ya, jangan sampai saudara-saudara. Ketika saudara sudah bergumul, saudara melayani sekian lama, saudara mengharapkan sesuatu, kemudian saudara nggak dapetin, kemudian saudara mundur. Jangan sampai saudara kecewa. Jangan. Biarlah kita mengerti bahwa Tuhan tetap berperkara dalam setiap kita. Justru ketika kita sedih, ketika kita menderita, oleh karena kita tetap mau melayani Tuhan, Tuhan menilai itu sebagai sebuah pengorbanan cinta karena memang kita murni di hadapan Tuhan. Amin. Bila kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan, yang sampai akhirnya Tuhan mengatakan, sabaslah engkau, hamba yang baik, masuk dalam kesukaan Bapa di sorga. Amin. Amin. Ya, haleluya. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan ini. Tuhan mengasihi Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, jangan sampai kita terus dalam perselisihan. Kalau seandainya kita merasa kita masih benar, sehingga kita membangun persekutuan sehati. Dan jangan saudara, mari kita kalau mau berjalan, kita masih tetap berjalan. Jangan menganggap kita lebih benar. Ya, ada kesalahan pada kelompok yang lain, tapi kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, kata Yesus. Amen. Selama masih siang. Amen. Akan datang malam. Saudara saya, kita tidak pernah tahu malam yang akan datang mendatangi kita. Kita tidak pernah tahu. Tetapi selagi masih ada kesempatan, mari kita melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku
Dan ini adalah firman Tuhan tentang pemutusan. Dan bicara mengenai Siloam artinya diutus. Ialah saudara saya adalah orang-orang yang siap untuk diutus oleh Tuhan untuk melayani kepada orang-orang yang memang membutuhkan pelayanan kita, bukan karena uang, ya, bukan oleh karena kolekte, oleh karena persembahan. Kita boleh melayani siapapun, ya, biarlah kita diupahi oleh Tuhan. Karena setiap orang yang bekerja patutlah mendapatkan upah. Ya, Tuhan kiranya memberkati saudara saya. Mari kita tetap berjuang di dalam Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir. Seperti Paulus katakan, aku telah bekerja dan telah mencapai garis akhir, dan aku menerima mahkota yang tidak lain. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita naikkan satu pujian. Saya serahkan kepada oh ya, ya mungkin dari tamu. Ya, Siapa? terserah Bapak aja siapa yang mau. Mari, Pak Yosef. Mari. Ya, kita naikkan satu pujian. Salibnya amatlah mulia. Salibnya di depan kami ada perjamuan kudus, roti dan anggur yang sebentar kami mau makan dan minum. Kami mohon Tuhan, kuduskan, sucikan kami, seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir, dan kami layak menerima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah-Mu yang sebentar kami makan dan minum. Tuhan, berkatilah roti ini Tuhan, berkatilah anggur ini, biar roti ini yang kami makan bukan ada roti secara jasmania, tapi tubuh Yesus yang sempurna, yang tidak bercacat celah, menjadi satu dengan tubuh kami yang berdosa. Biar tubuh kami dipergunakan untuk melayani Tuhan. Dan anggur ini berbicara darah Yesus. Hanya darah Yesus yang dapat menyucikan kami, mengampuni kami Tuhan, dari segala kelemahan dan kekurangan kami Tuhan. Biar Tuhan tolong kami. Mungkin ada kata-kata kami, perbuatan kami yang kami ucapkan melanggar perintah Allah. Lewat darah Yesus menyucikan kami, menguduskan kami, sehingga yang lemah dikuatkan pada hari ini, yang sakit disembuhkan, yang berdosa diampuni oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Kami siap terima perjamuan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Dosaku
Haleluya.